Maka jangan makan babi, itu haram bagimu. Bagaimana caranya Allah melarang jangan makan babi? Itu haram bagimu kalau babinya tidak diciptakan. Karena Allah menciptakan dulu tuh. Diciptakan babi, habis itu jangan kau makan karena itu haram bagimu. Nah, sama seperti perempuan. Untuk apa perempuan diciptakan kalau bukan untuk kita itu. Betapa banyak perempuan di samping Anda. Kenapa Anda tidak nikmati semuanya? Kenapa? Bang Juma, boleh bertanya? Perempuannya Gamal, Bang. Hah? Gimana? Kenapa? Saya kebetulan saya Kristen. Gamal, Bang. Iya, silakan, Bang. Permisi ya buat semuanya, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Kebetulan saya satu keluarga, kan berbeda-beda nih. Iya, Bang. Kami ini 5 bersaudara, itu diambil dari agama turunan, yaitu agama turunan dari orang tua. Nah, berhubung kalau di Muslim ya, itu kami dikasih pilihan buat ngikut menurut keyakinan yang dipercayai. Dan kebetulan 2 dari antara kami masuk Muslim. Pertama abang saya dan terakhir adik saya cewek tuh. Nah, pertanyaan saya, menurut Bang Juma sebagai kaum Muslim, apa sih pendapat kalian, pendapat Bang Juma, saya ini sebagai Kristen ini seperti apa sih? Apakah kaum yang salah memeluk agama? Soalnya saya kalau bicara sama Muslim itu selalu Kristen itu salah melulu, ini salah, menyembah berhala ini salah, padahal agama tertua, agama pertama sebelum Muslim itu yaitu Kristen. Itu pertama Bang Juma, nanti kedua nanti setelah saya dengar jawaban dari Bang Juma. Terima kasih. Baik, mohon izin ya teman-teman sekalian. Jadi gini, Bung, ketika saya ditanya sebagai Muslim, maka rujukan saya itu selalu kepada yang tertulis dalam Al-Quranul Karim. Kenapa Kristen ini selalu dibahas? Karena Al-Quran memang membahasnya. Wujud kesempurnaan kasih sayang pencipta kita, sehingga mewahyukan Al-Quran untuk memberikan peneguhan bahwa ini keliru, ini yang benar. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Barang siapa kemudian ingin beriman silakan, yang mau kafir silakan. Kebenaran itu semuanya sudah datang dari Allah. Nah, ketika saya ditanya apa pandangan Islam terhadap orang-orang kafir, maaf saya katakan kafir karena menutup diri kepada ajaran Islam. Kafir itu artinya menutup, bukan identik dengan kejahatan kafir itu. Itu adalah kata dari Islam yang begitu sopan. Orang yang menutup diri dari ajaran Allah itu kafir namanya. Seperti mukmin, seperti Muslim, orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Orang yang menolak perintah Allah disebut kafir. Tak ada identik dengan bahasa buruk di situ. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Al-Quran lebih awal mengatakan siapakah mereka yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Mereka itulah orang yang memperbodoh diri, kata Al-Quran. Itu kata Al-Quran. Siapakah mereka yang memperbodoh diri ini? Adalah mereka yang membenci ajaran Abraham atau Ibrahim. Maka muncul kemudian pertanyaan, emang Abraham ini ajarannya apa? Siapa yang membenci kemudian ajaran Nabi Ibrahim ini? Al-Quran mengatakan bahwa pembenci ajaran Nabi Ibrahim ini adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, setelah kita teliti Al-Quran, ternyata Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, satu Tuhan, mengajarkan kemudian kurban hewan, mengajarkan kemudian bersunat. Ini 3 poin yang kemudian dibenci oleh orang-orang di luar daripada Islam. Sedangkan di dalam kitab Kejadian milik orang Kristen, Kejadian 12 nomor 3, gitu ya,
Aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Ini dalil, Bung. Al-Quran mengatakan itu, kitab yang ada di dalam kitab Kejadian juga menyatakan itu. Umat Islam mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tauhid satu Tuhan, yaitu Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, umat Islam kemudian berkurban dalam surah Al-Hajj ayat 34, imamat 1 nomor 2, kurban hewannya adalah sapi, domba, kambing dan lembu. Sama. Lalu kemudian sunnat. Al-Quran mengarahkan kemudian kami umat Islam untuk mengikuti sunnat. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk bersunnat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun mengajarkan kepada keturunannya, bahkan perintah untuk membunuh orang yang tidak bersunnat. Kejadian 17 nomor 14. Siapakah mereka yang memperbodoh diri? Yaitu mereka yang meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana dengan ajaran Islam? Ajaran Islam kemudian mengukuhkan setiap hari beribadah, melakukan pemberkatan kepada Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Setiap saat kami memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Kristen? Di Kristen itu, Bang, kalau kita berdebat dengan orang Kristen, hujatan, kutukan terhadap Nabi Ibrahim itu beruntun mereka katakan. Contoh, mereka mengatakan Nabi Ismail anak haram, Nabi Ismail anak yang tidak sah, Nabi Ismail adalah anak budak. Itu tuh satu kebanggaan bagi orang Kristen. Tapi dia lupa di dalam kitab yang mereka genggam, Tuhan mengutuk mereka karena mereka mengutuk Abraham dengan mengatakan Nabi Ismail anak haram, berarti Abraham melakukan sesuatu yang haram. Mengatakan Ismail anak zina, berarti Nabi Ibrahim berzina. Dengan mengatakan Ibrahim berzina, berarti itu adalah kutuk bagi orang-orang yang mengutuk Abraham. Itu poin pertama. Yang kedua, Al-Quran mengatakan innal ladina kafaru atau walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ngeri ini, ngeri. Tapi kalau sebagai orang Kristen kan akan berkata, nah itu kan di dalam Al-Quran, kami tidak beriman kepada Al-Quran. Wajar ketika Al-Quranmu mengatakan itu. Oke, baik. Tapi bagaimana ketika kitab saudara yang mengatakan itu? Kitab Anda sendiri yang mengatakan bahwa orang Kristen itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Anda mau kemana? Seperti yang saya uraikan tadi, berulang saya menyampaikan, tadi malam juga saya menyampaikan, di dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara-saudara Kristen selalu mengatakan ini adalah Nabi Muhammad, nabi palsunya. Nabi palsunya adalah Nabi Muhammad. Mereka tidak mengerti tentang apa yang tertuang di dalam kitab mereka. Di sini Yesus berbicara dengan manusia yang hidup pada abad pertama. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad pergi menemui orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus? Itu mustahil. Berarti ini hanya merujuk kepada orang-orang di luar Yahudi yang datang kepada murid-murid Yesus. Siapa dia? Dari buahnya kita bisa melihat, kata Yesus. Apa buahnya dari nabi palsu, pengajar palsu? Satu, memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kemana perginya orang yang berbuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi saudara Anda, saudara abangku ini, ketika mereka meninggalkan ajaran Kristen, mereka tidak mau diusir dari Yesus. Kenapa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27 sekalipun dibaca satu perikop, yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen, yang bermujizat pakai nama Yesus adalah Kristen, yang mengusir setan pakai nama Yesus adalah Kristen, yang meramal, yang bernubuat pakai nama Yesus adalah Kristen. Lalu orang yang berakal masih mau tinggal di Kristen.
Setelah tahu ini data ada, dari buahnya kamu bisa melihat pengajaran nabi palsu itu. Pengajaran atau buah palsu ini dikatakan dalam bahasa Yunani karpos. Karpos artinya hasil. Hasil pengajaran daripada nabi palsu membuahkan orang-orang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah sekarang kalau murid-murid Yesus hadir di tahun 2024 ini, terus mereka kita minta untuk menilai di mana pengajaran buah-buah nabi palsu itu berada menurut kalian wahai murid-murid Yesus. Apakah di Islam ataupun di Kristen? Maka mereka akan meneliti di mana ada rumah ibadah yang memanggil Yesus Tuhan, di mana ada rumah ibadah yang bermujizat pakai nama Yesus, di mana kemudian ada tokoh agama yang mengusir setan, mengobati jemaatnya dengan menggunakan nama Yesus. Dia akan melihat di Islam tak ada satupun manusia memanggil Yesus Tuhan, tak ada orang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Begitu dia pergi ke Kristen, semua memanggil Yesus itu Tuhan. Jadi buah dari nabi palsu itu berada di mana? Di Kristen. Mungkin itulah alasannya kenapa abang kita punya saudara meninggalkan ajaran Kristen, sebab mereka tidak mau diusir oleh Yesus. Saya kira demikian sementara. Silakan. Masya Allah, Masya Allah.